Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Judul renungan kali ini itu sangat baik, ditulis oleh David Roper. Sahabat ODB, sekolah tempat putra saya Brian melatih football kalah dalam perebutan juara wilayah lewat suatu pertandingan yang sengit. Lawan mereka tidak pernah kalah dalam 2 tahun terakhir. Saya mengirimkan pesan singkat kepada Brian untuk menunjukkan simpati dan menerima jawaban pendek darinya. Mereka sudah habis-habisan. Tidak ada pelatih yang mempermalukan para pemainnya setelah pertandingan usai. Tidak ada yang memarahi mereka atas kesalahan atau keputusan buruk yang mereka ambil sepanjang pertandingan. Sebaliknya, para pelatih tak henti-hentinya memuji pemain-pemain muda itu atas usaha mereka. Sejalan dengan itu, alangkah bahagianya menyadari bahwa orang percaya tidak akan mendengar kata-kata yang mengecilkan dari Tuhan Yesus. Ketika Kristus datang kembali dan kita berdiri di hadapannya, Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia akan melihat apa yang telah kita lakukan selama mengikuti Dia. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Menurut saya, kira-kira Dia akan berkata begini, "Kamu sudah habis-habisan, itu sangat baik." Rasul Paulus bersaksi bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan menantikan penyambutan dari Allah. Hidup adalah perjuangan tanpa henti, melawan musuh kejam yang terus mencoba menghancurkan kita. Yang akan melawan semua upaya yang kita lakukan untuk menjadi seperti Yesus dan mengasihi sesama. Ada kalanya kita mengalami kemenangan manis, diselingi sejumlah kekalahan yang menyakitkan. Allah mengerti, dan tidak akan ada penghukuman abadi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Jadi jika kelak kita berdiri di hadapan Allah dengan mengandalkan karya penebusan Putra Allah, setiap orang akan menerima pujian dari Allah. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-5.
Sahabat ODB, apakah membayangkan diri Anda berdiri di hadapan Allah membuat Anda takut atau senang? Mengapa demikian? Ya Bapa, terima kasih untuk janji-Mu karena aku memiliki Yesus sebagai juru selamatku. Aku tidak akan dihukum untuk selamanya. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.